Yang enak itu di atas, yang di bawah sengsara. Kita semua antisipasi, jadilah orang peduli. Halo semua, assalamualaikum. Jumpa lagi sama Bang Amin di UGD One Channel. Dan kali ini Pak Rafif akan menceritakan tentang kisahnya menyelamatkan anak-anak ya, korban atau mantan member. Ini Pak bisa diceritakan dari awal menyelamatkan sampai sekarang gimana situasinya ini? Saya benar-benar sangat prihatin juga sih ya. Jadi awal pertama saya gabung saya ketemu sama dua orang anak di tempat ibu-ibu yang jual makan ya, rumah makan lah gitu. Saya bagaimana pingin pulangi anak-anak ini, bahkan saya juga sedikit didoktrin sama mereka, tapi memang saya sedikit nggak percaya gitu. Dan saya juga sempat terlena oleh karena saya tuh sayang semuanya sama mereka. Saya tidak melihat agamanya atau suku atau rasnya atau golongannya. Bagi saya mereka itu adalah saudara saya ciptaan Allah SWT. Dan mereka kalau pesan baju, pesan sepatu, itu saya belikan langsung cash pakai uang saya gitu. Dan bayangkan mereka untuk bikin baju, jas kebesarannya, rompi kebesarannya, baju kebesarannya, bahkan sama sepatu pantofel yang cowok yang cewek gitu, itu saya yang bayarkan. Dan bajunya itu juga semua mereka pinjam uang sama saya gitu. Dan sepatu pun gitu juga. Dan hingga saat ini juga nggak mungkin saya minta kembali uang itu. Ya intinya ya saya ikhlas semuanya dengan berapa nominal materi yang saya keluar. Tapi yang saya minta sama kita semua ini, marilah kita menjadi orang yang peduli sesama, saling mengingatkan. Jangan sampai keluarga kita di rumah, di luar rumah, bahkan tetangga kita, bahkan teman-teman atau sahabat masyarakat Indonesia, Benar banget, teriming-imingi oleh bisnis yang tidak MLM ya. Dan masih banyak yang lainnya gitu. Saya sangat prihatin karena di Kaltara itu keluarga saya juga ada, bahkan adik sepupu saya juga ada 35 juta. Dan mungkin saya sempat ketemu di base camp salah satu mereka yang mereka ingin mengembangkan di Makassar. Pada saat itu mereka punya base camp di Bandung, di Gunung Batu, itu sampai 80 juta mengeluarkan uang. Wow. Bayangkan berapa KTP. Dapat ada hasil nggak? Dan tidak ada hasilnya. Sama sekali nggak ada hasil. Tidak ada hasilnya. 80 juta itu lenyap. Memang manipulasi, pembohongan. Yang enak itu di atas, yang di bawah sengsara. Kenapa mereka mendekati orang-orang di bawah? Yaitu tadi, kita pasti tahu. Karena mudah didoktrin dan mudah diberikan iming-iming. Dan kita pun juga berpikir anak-anak yang polos itu pasti dengan mudah dan instan. Saya jadi berpikir nih, kenapa mereka cari orang-orang menengah ke bawah? Karena gini, kalau mereka mencari orang yang susah ke bawah, menengah ke bawah, ya salah satunya mereka ini kan susah untuk mengetahui hukum. Iya benar banget. Nah, jadi orang-orang ini ya, saya ngomong kenapa orang-orang ini kenyataannya, karena saya berada di dalamnya. Jadi mereka ini mudah mendoktrin orang-orang susah di bawah karena mereka itu yang lemah hukum, gampang dipermainkan. Nah, seperti itulah. Orang-orang emang otaknya itu sudah tidak ada lagi otak rasa kasihan sama masyarakat. Yang ada di pikiran mereka itu ada bagaimana bisa merekrut orang, membernya banyak, dan mereka bisa menghasilkan. Jadi mereka setelah menghasilkan, mereka beli mobil dan sebagainya, dan beli rumah mewah, kendaraan mewah, sampai berlian yang mewah. Tapi menurut mereka itu udah benar katanya untuk menciptakan manusia, untuk membuat orang kaya, dan juga mereka membangun masjid lah, dan juga mereka bilang menyumbangkan lah uangnya. Itu gimana itu? Kenapa saya tertawa? Gini, hanya orang-orang yang teriming, yang tergiur melihat mereka bisa bangun rumah. Karena itulah cara kerjanya leader-leadernya itu. Mereka semua dapat uang untuk bangun masjid itu dari uang orang-orang member yang dari menengah ke bawah dan bahkan orang susah. Dan itu untuk edifikasi mereka. Sehingga orang percaya, masyarakat percaya bahwa itu benar adanya. Memang benar adanya, benarnya menipu, membohongi.
bisnis manipulasi. Itu yang benar. Mereka mengumpulkan uang, bangun rumah mewah, sekian miliar, masjid dan sebagainya. Dalam agama juga, mau agama yang lain juga, itu adalah tidak berkah. Kenapa? Itu sudah suatu kebohongan. Hampir semua MLM selalu ada masalah. Jadi gini, di antara 1000, 10 itu yang mereka ambil. Yang 10 tadi itu mereka didoktrin untuk terus mencari member yang dibawa, terus mencari member. Bayangkan 1000 banding 10. Yang 1000 itu yang nggak berhasil, yang 10 yang berhasil. Itu. Saya rasa yang 10 pun juga tidak berhasil. Yang 10 itu berhasil untuk merekrut orang banyak. Tetap orang-orang yang di atasnya lagi itu yang mendapatkan hasilnya. Dan ingat, memang dia tidak ada asetnya di Indonesia. Setelah saya cek, datang ke Jakarta, kantornya itu kontrak. Karena waktu di garis polisi lain itu juga, dan produk-produknya juga itu nggak lengkap. Dan kalau dilihat dari terapinya, itu cuma akal-akalan aja. Lucu sekali kan? Tolong teman-teman, saudara, kita semua antisipasi. Jadilah orang peduli. Kenapa saya bilang penipuan? Karena cara merekrutnya aja bohong. Bohong itu apa? Bukan bagian dari menipu. Jelas menipu. Tapi bagi mereka nggak menipu, beralasan katanya, bukan menipu. Itulah menipu secara halus. Itulah alasannya mereka. Yang menipu itu adalah oknum, katanya begitu. Gimana pendapat Bapak ini? Dia banyak mempekerjakan sama PT-PT yang lain. Begitu juga oknum-oknum dari yang lainnya. Karena ini adalah kejahatan skema piramida. Bisnis money game. Kenyataan di lapangan, fakta di lapangan, member-membernya ya, menyebutnya oknumnya yang melakukan penipuan informasi lowongan kerja, mengajak orang merantau dari berbagai daerah, orang-orang menengah ke bawah yang disuruh merantau. Mereka tuh menipu secara halus. Jadi yang mengajarkan mereka menipu siapa itu? Justru dari turun menurun. Jadi mereka itu beranak pinak gitu, turun menurun. Dan alasannya mereka setelah dilaporkan ke polisi, saya juga member, itu dusta. Kalau sudah menikmati, pasti mereka bilang member, dia member. Itulah cara kerjanya mereka, pintar, penuh dengan kebohongan. Jadi kalau misalnya mereka ketangkap, bilangnya saya member juga dong, gitu. Iya, itulah. Kenapa saya bilang bisnis penipuan secara halus? Memang halus mainnya ini, karena mereka mengatasnamakan saya member. Jadi langsung pada intinya bisnis seperti ini, dia kan sistem binary. Sistem kerjanya itu 2 di kanan, 2 di kiri. Bahwa ada oknum yang melakukan penipuan informasi lowongan kerja, mengajak orang merantau, iming-iming lowongan kerja gitu. Seolah-olah mereka lepas tangan. Kita sebagai orang peduli masyarakat Indonesia seringlah menyebarkan di media sosial sehingga tidak banyak tertipu. Sering share. Tugasnya kita dan bukan tugas ya, kita dengan manusiawi punya berpikiran yang saling peduli lah. Yang kita share lah di media sosial kita masing-masing, sehingga masyarakat banyak agar tidak tertipu oleh bisnis. Punya iming-iming nggak usah percaya lagi deh, mending kita bekerja yang nyata. Jadi makanya kita di sini terus mengedukasi, terus nge-share ya video-video tentang cara-cara para member atau para oknum beraksi gitu ya. Buat saudaraku semua, teman-teman yang korban, kalian jangan berkecil hati. Kalian ada tetap saudara saya. Marilah kita turut membagi dan peduli, seringlah share berita-berita tentang kejahatan ini, skema piramida, binary, money game. Marilah kita mempunyai hati nurani untuk menyelamatkan orang banyak dengan peduli. Mari kita peduli, mari kita lindungi dengan keluarga kita, saudara kita, dengan pemikiran. Jangan sampai kita dengan tergiur iming-iming tadi. Nah, dengan kita men-share ini aja, kita udah menyelamatkan banyak orang. Ya karena mereka sangat takut dengan sosial media. Karena media ini seperti di channel ini selalu memberikan fakta-fakta lapangan seperti penggerebekan, cara mereka merekrut seperti itu. Pokoknya udah cukup ini aja ya, kita berbagi hari ini dengan Bapak Raffi, dan kita akhiri, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.